Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Antonius Paulus Mariano Goten. Nomor induk mahasiswa 19130100030. Saya dari kelas BDPA Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Gopang. Di video ini saya akan menganalisa tentang ragam rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke video. Baik, soalnya sendiri. Diketahui data hasil percobaan jarak tanaman millet, hasil petak 5 petak. Tanaman millet dengan jarak tanam lajur 1 5 cm, lajur 2 10 cm, lajur 3 15 cm, lajur 4 20 cm, dan lajur 5 25 cm. Untuk data-datanya bisa kita lihat pada tabel di bawah. Baik, lanjut ke bagian analisis ragam rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pertama, menghitung faktor koreksi atau FK. Dengan rumus FK sama dengan sigma dalam kurung sigma I kali sigma J Y I J K dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat sama dengan 5992 dikuadratkan, dimana diperoleh dari jumlah total jumlah kolom dan jumlah baris, sehingga diperoleh 5992 dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat, yang mana adalah banyaknya perlakuan, yaitu sebanyak 5 kali. R kuadrat jadi 5 kali 5 sama dengan FK sama dengan 35.904.064 dibagi dengan 25 sama dengan 1.436.162,56. Langkah yang kedua, menghitung jumlah kuadran. Yang pertama, jumlah kuadran total sama dengan sigma I sigma J Y kuadrat IJK dikurang dengan FK, sehingga diperoleh dalam kurung 260 kuadrat tambah 235 kuadrat dan seterusnya sampai 313 kuadrat, yaitu diperoleh dari jumlah data masing-masing lajur dari 260 sampai ke 313. Oke, lanjut. 313 kuadrat dikurang dengan FK, yaitu 1.436.162,56 sama dengan 1.593.648 dikurang 1.436.162,56 sama dengan 157.485,44. Yang kedua, mencari jumlah kuadran baris sama dengan dalam kurung sigma I sigma J Y IJK kuadrat dibagi dengan R dikurang FK. Karena mencari kuadran baris, jadi data yang kita masukkan adalah data jumlah baris masing-masing, yaitu dari 1070 kuadrat ditambah 1327 kuadrat ditambah 1131 kuadrat ditambah 1131 kuadrat ditambah 1333 kuadrat dibagi dengan 5 banyaknya percobaan dikurang dengan FK, sehingga diperoleh 5.961.879 dibagi dengan 5 diperoleh hasil 1.192.375,8 dikurang dengan FK, yakni 1.436.162,56, sehingga diperoleh hasil negatif 243.000
786,76. Yang ketiga, mencari jumlah kuadran kolom. Masih menggunakan rumus yang sama, hanya saja data yang dimasukkan adalah menggunakan jumlah kolom. Yaitu 1015 kuadrat ditambah 1357 kuadrat tambah 1279 kuadrat ditambah 1262 kuadrat ditambah 1297 kuadrat per R yaitu 5 dikurang FK, diperoleh hasil 7.755.328 dibagi dengan 5, yaitu diperoleh hasil 1.551.065,6 kurang 1.436.162,556. Sama dengan 114.903,04. Pertama, kuadran tengah baris, masukkan rumus JKB per R kurang 1 sama dengan min 243.786,76 dibagi 5 kurang 1 sama dengan min 60.946,69. Maaf untuk ketikanya ada terjadi kesalahan sedikit, jadi saya langsung masukkan hasilnya saja. Untuk rumusnya sendiri sama dengan KTB tadi, hanya saja diganti JKB. Untuk KTK sendiri diperoleh hasil 28.725,76. Berikutnya mencari KTP-nya. Untuk kuadran tengah perlakuan, masukkan rumus JKP per R kurang 1 sama dengan 115.573,44 per 5 kurang 1 sama dengan 28.893,36. Punya mencari kuadran tengah galat untuk KTG sama dengan JKG per dalam kurung R kurang 1 dikali dalam kurung R kurang 2 sama dengan 170.795,72 dibagi dengan dalam kurung 5 kurang 1 kali dalam kurung 5 kurang 2 sama dengan 12, sehingga diperoleh hasil 14.232,98. Nah, langkah yang kelima kita menghitung F hitung. F hitung yang dicari itu ada 3, yaitu F hitung baris, F hitung kolom, dan F hitung perlakuan. Yang pertama, F hitung baris. Masukkan rumus KTB per KTG sama dengan 60.946,69 maksudnya per 14.232,98 sama dengan 4,28. Yang kedua, F hitung kolom. Masukkan rumus KTK per KTG sama dengan 28.725 per 76 dibagi dengan 14.232.98 sama dengan 2,02. Jika mencari F hitung perlakuan, masukkan rumus KTP per KTG sama dengan 28.893,36 per 14.232,98 sama dengan 2,03. Kita lanjut. Langkah yang keenam, membuat tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam sendiri sebenarnya sederhana. Itu hanya memasukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh dari data sebelumnya, sudah kita kerjakan, kemudian hanya tinggal memasukkan ke dalam tabel yang sudah ada, seperti sumber keragaman yang terdiri atas baris, kolom, perlakuan, galat, dan total.
ada derajat bebasnya, ada JK jumlah kuadran, ada kuadran tengah, ada F hitungnya, terakhir ada F tabel. Lebih lengkapnya kita bisa lihat pada tabel yang ada. Baik, masuk pada langkah yang terakhir, yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari data yang ada, yaitu tabel sidik ragam di atas menunjukkan bahwa F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel pada level nyata 5%, yaitu F hitung perlakuan diperoleh 2,03, lebih kecil dari F tabel 5%, yaitu 3,26. Kemudian F hitung baris dan kolom lebih kecil dari F tabel pada level nyata 1%. Pada tabel yang bisa kita lihat, F hitung baris dan kolom ada 4,28 dan 4,28 dan 2,02, yaitu lebih kecil dari 5,41. Sehingga F hitung perlakuan menolak H1 dan menerima H0 pada level nyata 5%, dan F hitung kolom dan baris menolak H1 dan menerima H0 pada level 1%. Baik, saya kira hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.